Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya pagi ini, Beliadi, pebonsai yang tersesat ke jalan yang benar menjadi wakil rakyat. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang new normal. Pemerintah sudah mencanangkan cara berkegiatan dengan cara new normal, dengan memperhatikan cara-cara berkegiatan dengan mengedepankan protokoler kesehatan. New normal menurut saya adalah hal yang bagus, yang baru, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan new normal itu sendiri. Di antaranya masyarakat harus berkegiatan menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, dan lain sebagainya. Tentu masyarakat mau melakukan ini, namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya saya berikan contoh, misalnya saya di rumah ada 5 orang, semua berkegiatan, ada yang ke sekolah, ada yang kerja, ada yang aktivitas sehari-hari. Lalu dalam berkegiatan mereka harus menggunakan masker. Tentu masker ini harus kita siapkan. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa yang menyiapkan masker? Tentu kalau orang-orang tertentu, mungkin untuk 5 orang berkegiatan sekaligus mereka mampu menyediakan masker 5, atau anggaplah kita menggunakan masker non medis, karena masker medis itu hanya untuk sekali pakai. Masker non medis berarti kita siapkan 5 setiap satu keluarga. Berarti kalau besok mereka ingin berkegiatan lagi, minimal mereka harus punya 5 lagi, karena yang dipakai hari ini kadangkala otomatis karena kotor dan sebagainya besok sudah tidak bisa dipakai. Nah, kalau musim hujan yang tadinya non medis kita jemur belum tentu kering, berarti mereka minimal harus satu orang punya 3, berarti satu keluarga itu harus mempunyai minimal, kalau satu keluarga 5 orang memiliki masker sebanyak 15 pieces. Nah, untuk melakukan kegiatan new normal terhadap kebutuhan ini, siapa yang akan menanggung? Mungkin untuk orang-orang yang punya ekonomi cukup, 15 masker itu tidak masalah. Tapi untuk orang-orang yang ekonominya pas-pasan, mungkin mereka akan kesulitan mencari masker. Kalau misalkan masker ini disediakan oleh pemerintah, berarti berarti masalah masker tidak ada masalah. Selain dari masker, mungkin ada alternatif lain juga, misalnya menggunakan helm juga, atau pelindung wajah. Helm pelindung wajah ini siapa yang menyiapkan? Kalau untuk masyarakat golongan ekonomi tertentu mungkin tidak masalah, tapi untuk orang-orang yang ekonominya di bawah garis kemampuan tertentu mungkin akan jadi masalah, karena helm akan beli. Nah, saya pikir sebelum new normal ini diterapkan, hal-hal ini sudah harus dipikirkan dan disiapkan dulu oleh pemerintah. Begitu juga dengan tempat cuci tangan. Berdasarkan riset yang kami lakukan, masih banyak tempat-tempat umum yang ada airnya, terkadang kala tidak ada sabunnya. Terus alat cuci tangan kita di daerah-daerah publik itu masih menggunakan manual. Misalkan saya datang dari rumah, saya ingin cuci tangan, saya pencet sabunnya dengan menggunakan tangan. Kalau di tangan saya sudah ada kuman, otomatis kuman sudah menempel di alat pemencet sabun. Lalu saya memutar keran juga masih menggunakan tangan. Otomatis kalau sudah ada kuman di tangan saya, berarti kuman juga udah menempel. Lalu saya cuci tangan, lalu setelah saya cuci tangan, kerannya saya pegang lagi. Nah, berarti keran yang menempel nanti akan dipakai oleh orang selanjutnya juga seperti itu. Akhirnya penyebaran virus COVID-19 ini bukannya malah terputus, malah makin menyebar. Nah, ini juga harus dicarikan caranya. Seperti kemarin pada waktu mulai diterapkan uji coba belajar tatap muka, pada waktu itu saya orang yang pertama tidak menyetujui ini. Secara hak saya secara masyarakat atau selaku anggota DPR provinsi, itu saya sudah menyampaikan ini, keberatan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Saya juga sudah melayangkan surat karena saya sudah mencobanya kepada anak saya 2 untuk memakai masker non medis selama 7 jam. Dan saya lihat mereka tidak disiplin, tidak bisa kita disiplinkan, masih sering dibuka, waktu mukanya tidak cuci tangan, terus masangnya lagi mereka juga tidak cuci tangan, sehingga rentan untuk tertular virus yang sedang kita takuti ini. Belum lagi pada saat mereka berdialog,
meja kursinya yang mereka pegang, tempat-tempat mereka bersosialisasi di sekolah itu tidak ada jaminan. Maka karena saya lihat belum siap ini, saya coba untuk saya minta untuk mempertimbangkan ini agar tidak dilakukan dulu. Begitu juga pada saat ini di area-area pemerintah, saya juga sudah berteriak cukup kencang agar tidak menggunakan absen dengan menggunakan sidik jari atau tanda tangan. Karena ini pun tidak aman. Dari tempat cuci tangan yang saya contohkan tadi, semua orang masih megang, selesai cuci tangan pun masih megang, sementara kumannya sudah nempel di situ, lalu pulpennya, lalu buku untuk tanda tangan juga, ditambah lagi alat rekam sidik jarinya juga bergantian. Ini juga saya rasa tidak aman. Maka kemarin saya pun sudah meminta kepada kepala BKDSDM seluruhnya, bukan hanya Babel termasuk kabupaten, agar mencari formula yang tepat untuk absen. Jangan sampai absen ini malah mempercepat penularan virus corona. Kita maunya memutus mata rantai penularan virus, karena absen dengan syarat sidik jari dan tanda tangan jelas tidak aman dan gampang tertular untuk penularan virus corona. Ada baiknya kalau absen itu dengan cara rekam wajah mungkin, atau kepala bagian atau kepala seksi mengabsen secara manual saja, mendatangi ruangan-ruangan untuk mengecek siapa yang hadir, siapa yang tidak. Saya pikir itu beberapa pendapat dari saya tentang persiapan cara berkegiatan new normal ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semua orang bisa tidak setuju, bisa juga setuju, karena pendapat itu sejatinya adalah hak azazi. Namun saya pikir sebelum melakukan kegiatan new normal ini, pemerintah harus mempersiapkan, pasti orang yang akan berkegiatan di rumahnya tersedia masker yang cukup, dengan hitungan jumlah orang di satu keluarga berapa, mereka harus punya satu orang minimal 3 untuk bergantian, supaya yang dicuci masih ada cadangan, kalau dicuci tidak kering juga masih ada cadangan, sehingga pada waktu mereka berkegiatan mereka tetap bisa menggunakan masker. Yang kedua, alat cuci tangan juga harus mulai dipikirkan, karena alat cuci tangan kita rata-rata masih manual, mencet sabunnya masih pakai tangan, mutar kerannya masih pakai tangan. Ini juga kalau orang sudah terkena virus, orang akan menularkan dari situ. Dan hal-hal lain juga seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kegiatan pendidikan, absen, sidik jari dan sebagainya juga dipertimbangkan. Solusinya kalau menurut saya, pemerintah harus mempersiapkan sarana dan prasarananya dulu sebelum kegiatan new normal ini kita mulai lakukan. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.